siap, gerak, berdoa, mulai. Muhammad Bimo, Listiana, Suci Puspita, Sekar Aurelia, Jakia, Sanfira, Jahniar, Jaidan, Selsa, Rifki. Alhamdulillah, masuk semuanya? Alhamdulillah. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Berarti bisa masuk sekolah semuanya. Untuk hari ini tidak ada yang izin. Coba kali ini nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mungkin di pembelajaran pertemuan berikutnya kita mempelajari apa? Ya, persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Itu ya, persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian materi untuk persebaran flora fauna yang ada di Indonesia itu dikaitkan dalam surat Al-Quran, itu ayat Al-Nur, yang artinya, dan Allah menciptakan tiap-tiap hewan yang bergerak itu dari air, maka sebagian di antara mereka menjalar atas perutnya dan sebagian di antaranya berjalan dengan 2 kaki dan sebagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki selain dari yang tersebut. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatunya. Itu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persebaran flora fauna secara keseluruhan. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kemudian IPK-nya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang kedua, menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kemudian untuk yang kedua, KD-nya membuat peta sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Kemudian IPK-nya membuat laporan berkaitan dengan persebaran flora fauna di Indonesia.
menyajikan laporan tentang persebaran flora fauna di Indonesia dilengkapi dengan peta. Peta itu untuk KD dan IPK-nya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti ada tayangan video yang berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Peserta didik dapat menyebutkan contoh faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna dengan benar. Kemudian setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia dengan benar. Setelah melakukan kegiatan diskusi dalam praktek pembuatan peta secara berkelompok, peserta didik dapat mengetahui letak wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Setelah melakukan kegiatan praktek dan pembuatan laporan yang soal yang penting pretest, yang penting pretestnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Nah, sebelum kita memasuki ke kegiatan inti dalam proses pembelajaran, ya, Bu Guru akan memberi speaking terlebih dahulu. Ya, apa biasanya dalam pembelajaran geografi yang sering kita lakukan? Ya, salam geografi ya. Sudah lupa atau masih ingat? Ya, masih ingat nggak nih yang keras? Ya. Salam geografi, salam dari bumi, salam untuk bumi, lestari Indonesiaku. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Masih semangat atau lemes? Semangat terus. Semangat terus ya, karena kita harus semangat ya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu. Nah, ini nanti ada video. Nanti dalam video tersebut nanti kalian bisa menulis ya berkaitan dengan nanti apa yang ada di video tersebut. Kemudian nanti Ibu akan memberi suatu pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari video. Badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahun. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahun dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat opossum dari Australia dan Setelah tadi kalian melihat tayangan video
berkaitan dengan persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Tadi sudah dicatat berkaitan dengan hal-hal penting atau informasi penting yang berkaitan dengan isi video tadi. Sudah, alhamdulillah ya, sudah dicatat semuanya. Sekarang Ibu tanya, ya tadi kan sudah melihat video persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, Ibu tanya sekarang, KPD-nya udah dikerjakan? Udah. Ambil lagi kata-katanya biar lebih bagus lagi. Ya, nanti bisa cari di referensi di internet. Ya, bisa dibuka bukunya juga. Sambil dibaca-baca, mungkin itu masih kekurang. Contoh. Kan tuh jawabannya nggak ada di LKS toh. Yang ini ada di LKS, ada di buku paket nggak jawabannya? Ada semuanya ada. Tadi di video ada. Oh iya, lupa. Oke, sudah selesai semuanya. Nanti kalau belum selesai dilanjutkan di pertemuan berikutnya, atau nanti kalau ada kesulitan nanti kalian bisa melakukan bimbingan ke Bu Guru di luar jam pelajaran, mungkin waktu istirahat, mungkin waktu di rumah kalau ada kesulitan, karena kan ini pembuatan proyek jadi nggak harus dikerjakan di dalam kelas. Jadi nanti berlanjut, nanti kalian boleh, sekarang sudah zamannya canggih, kalian bisa misalnya lewat WA, lewat apa, video call, atau bisa nanti ada kesulitan, oh ini untuk apa dalam pembuatan klipnya seperti ini, boleh atau tidak, itu ya misalnya ya. Rifki ada kesulitan tidak? Mas Bimo, apa itu garis Weles dan garis Weber? Garis Weles dan garis Weber apa? Garis merupakan garis batas antara wilayah Selat Malaka atau Makassar hingga selat antara Bali dan Lombok. Garis Weles merupakan garis pemisah kelompok hewan Asia dengan kelompok hewan peralihan. Ya, Asia dengan Peralihan. Itu garis Weles dan garis Weber. Kemudian untuk masing-masingnya yang untuk pembagian tadi fauna apa flora. Sama ya, barat, kemudian juga tengah, peralihan, dan timur. Oke ya, nggak ada pertanyaan, Pak sudah paham semuanya. Oke, alhamdulillah. Itu nanti untuk tugasnya bisa dilanjutkan di rumah. Ya, bisa dilanjutkan di rumah. Nanti bila ada pertanyaan, kesulitan, nanti bisa dilakukan pembimbingan di luar jam pembelajaran di kelas. Oke, ya. Bisa ditutup terlebih dahulu karena waktunya sudah habis. Bisa ditutup, ketua kelasnya bisa berdoa dulu. Kita berduduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa proyeknya dikerjakan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.